Misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'alawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'alawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'alawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus. Tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah SWT untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan. Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya, kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Ba'alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain atau berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan, ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa daur itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar,
Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umrah. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini, Guru Kumpul, ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi, walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat dari Al-Quran dan hadis, tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. 3 ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait, tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan ahli sunnah wal jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Iya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci 4 ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain, ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari madmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Coba aja kita secara secara fakta. Hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarif, kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Alatas, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi apa? Diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Iya. Itu menurut saya ya. Oke. Guru Gembul. Nanti kita garis bawahi yang bagian itu. Tapi balik lagi ke Ustadz Kiai Alawi. Tadi Kiai Imad menyampaikan bahwa
bukan hanya Ba'alawi saja, tetapi ada banyak klan-klan yang mengaku berasal dari keturunan Nabi. Menurut ilmu Rijalul Hadis, sampai sejauh mana keotentikan dari, kan kalau misalkan yang Ba'alawi tadi langsung dinyatakan selesai, itu tidak ada buktinya, tidak kelihatan biografinya, tidak ada karyanya, tidak ada. Nah, klan-klan yang lain itu bagaimana? Klaim-klaim yang lain yang kita selidiki, kita teliti, seperti nakobah ashraf yang di internasional di luar negeri ya, Pak Gembur. Semenjak mereka berdiri, mereka sudah punya manuskrip. Aneh nggak sekarang? Sekelas Robert Alawiyah, baru kelabakan sekarang, baru cari manuskrip. Kenapa? Nah gitu. Oh iya, karena memang nggak punya naskah aslinya. Satu. Tapi yang lain, nakobah yang lain itu ada manuskripnya. Ada. Nah, kalau dalam ilmu riwayat hadis itu harusnya, karena kan nakobah itu kan sebuah lembaga yang mensahkan sekarang sebuah nasab. Kalau sekarang perorangan kan katanya ada nakib. Kalau dalam ilmu riwayat hadis, kalau dengan syarat bidat tabung estafet, ya kan dari zaman ke zaman, anggap aja nih abad 3 sampai abad 9 gitu ya, saling mengesahkan. Jadi biar ini betul loh jalurnya, ada yang mengesahkan, harusnya ada kalimat misalnya hadasana Nakib Ibrahim, hadasana Nakib Sulaiman, hadasana Nakib Ahmad, kola hadasana Nakib Ubaidillah misalnya. Jadi ini ada nakib yang mengesahkan dari satu zaman ke zaman yang lain. Pensahan, isbat namanya itu. Pertanyaannya, Ba'alawi punya nggak isbat kayak begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa itu tidak ada? Ya, sesuai dengan bukunya katanya sukroh, koma istipadoh, dan disahkan oleh ulama-ulama di zamannya. Zaman siapa? Mana isbatnya? Jadi klan-klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai Habib dalam tanda kutip, itu yang lain ada manuskripnya kecuali Ba'alawi ini justru. Iya, dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Waktu kemarin saya podcast waktu di Manem Ali 3 hari kemarin, beliau membawa kitab Torah abad 3. Jadi untuk keturunan sekarang Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu dikatakan Sayyidus Syarif, hanya 2, Sayyid dan Syarif, untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Ishak. Ismail semua Sayyid Syarif semua. Nah, salah satu pengklaiman mereka, Habib itu dari dulu sudah ada. Nah, ini salah satu dalil ya, saya bacakan sedikit nih. Waqala Razin bin Ubaid kuntu indabna Abbas radhiyallahu anhu fa'ti Ali Zainal Abidin bin Al-Husain faqala Ibnu Abbas marhaban bil Habib ni Habib. Orang sepintas, oh ini ada. Oh, sekarang kita bedah sedikit ini hadisnya. Telah berkata sekarang Razin bin Ubaid ketika beliau sekarang berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Berkata Ibnu Abbas kepada siapa? Kepada Ali Zainal Abidin. Marhaban bil Habib nih Habib. Selamat datang kekasih dari anak kekasih. Oh ini Habib katanya. Wes jangan dulu senang. Oh iya. Jangan dulu senang. Bentar, kita bongkar jalur hadisnya di sini. Pertama, kita bisa rijal. Ibnu Abbas kapan wafatnya? 953. Nggak ketemu sama Ali Zainal kapan lahirnya? 958. Ibnu Abbas meninggal dunia, Zainal Abidin baru lahir, baru jadi orok, jadi bayi. Lalu ada riwayat yang Fakola Ibnu Abbas berkata, apakah sekarang mungkin Ibnu Abbas keluar sekarang dari makamnya, terus ngomong sama anak kecil sama orok, marhaban bil Habib nih Habib. Nah, ini kan dari jalurnya saya sudah bohong di jalurnya. Isinya juga sudah dusta lagi. Nah, dan ini salah satu dalil yang banyak dipakai oleh para mukibit. Ini katanya gelar Habib. Iya, tulisannya, tapi riwayatnya bohong, 100% bohong. Ini katanya dalam At-Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Ya nggak ada urusan mau dalam kitab apa, kalau palsu aja udah selesai. Iya, jadi penegasan di sini adalah bahwa kita tuh tidak mengingkari adanya keturunan Nabi. Kita tuh mengingkari bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, begitu ya? Iya, tepat ya. Iya. Jadi kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi? Kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya? Relevan. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang, hanya saja
bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Bukan dikoreksi. Oh, bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya, oke. Diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. Iya. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana orang yang mengaku turun Nabi yang seorang Arab itu adalah seorang, ya itu, bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi? Ini mustahil. Tapi Kiai, ini masuk ke wilayah yang sensitif secara pribadi. Ya. Sekarang itu masalah polemik itu pada akhirnya di kalangan masyarakat tidak selesai. Nah, tapi untuk pribadi kiainya sendiri sekarang didepak dari kepengurusan NU. Betul tidak itu teh? Ya, artinya begini, bukan didepak ya. Ada reshuffle. Saya ini kan sebagai lembaga itu menteri. Jadi pengurus di PBNU itu sebagai eksekutif yang kapan saja boleh mengganti menteri dan kemudian bisa memasukkannya lagi. Dan saya husnudzon bahwa pimpinan kita di PBNU mempunyai grand strategi untuk mencapai visi-visi strategis yang harus dicapai dalam jangka yang pendek, dengan salah satunya adalah mereshuffle saya itu. Jadi ada grand strategi yang ingin dicapai oleh PBNU terkait dengan penguatan organisasi, baik yang berkaitan langsung dengan Ba'alawi atau yang tidak berkaitan langsung, yang dimana di situ dibutuhkan saya tidak berada di lembaga terlebih dahulu. Jadi itu biasa-biasa saja. Oh, biasa. Jadi itu kan punten ya. Itu dirayakan Pak Ustadz, Pak Kiai, dirayakan di mana-mana. Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Ba'alawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Ba'alawi. Percaya silahkan disurvei. Oh, silahkan. Nah, ini tantangan nih. Yang kredibel. Lembaga survei biasa untuk presiden-presiden. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Ba'alawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Tapi itu kemarin Haul Solo penuh, Pak. Itu penuh oleh mobilisasi. Bus banyak itu di berbagai macam titik lokasi untuk diarahkan datang ke Solo Raya itu. Oh, ya berarti demikianlah telah kita ikuti. Jadi dari dua orang ini, dua orang ahli nasab dan ahli rijalul hadis, memang Ba'alawi itu tertolak. Terima kasih ya, telah menonton. Bagi yang masih kurang begitu mendalam, silahkan dijelaskan atau di komen ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.